Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam suara pengharapan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan dan menganugerahkan kepada kita kesehatan sampai hari ini. Saudara, firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita pada hari ini adalah di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Di sana dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca sebagian firman Tuhan ini, sekilas pembacaan firman Tuhan ini menunjukkan satu kontradiksi atau satu pertentangan antara dikatakan orang yang berduka cita itu dikatakan berbahagia. Saudaraku yang kasih Tuhan, berbahagialah menunjukkan satu pola hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Kalau pola hidup itu tidak diperkenan Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kebahagiaan. Dan yang menarik adalah kebahagiaan yang diperkenan oleh Tuhan di sini adalah orang yang berduka cita. Saudara, apa yang dimaksud dengan orang yang berduka cita di sini? Paling tidak ada 3 pengertian yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita berduka cita karena kita kehilangan sesuatu atau kita kehilangan orang yang kita kasihi di dalam kehidupan kita. Kita bisa berduka cita dan itu adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi. Tetapi pengertian yang kedua adalah berduka cita di sini adalah karena kita merasa sedih atau menyesal karena kita tidak bisa memenuhi akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena kehendak Allah yang sempurna itu tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita menyesal di dalam kehidupan ini. Saudara, kalau sampai ke dalam taraf ini merupakan satu pertumbuhan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai murid Tuhan. Dan pengertian yang ketiga, berduka cita di sini adalah ketika kita mulai merasakan, kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Allah ketika melihat manusia yang berdosa, ketika Allah melihat manusia yang menentang akan dirinya, hatinya juga sangat berduka cita. Saudara, ketika kita sampai kepada titik itu, maka kita sebenarnya menunjukkan di dalam hidup kita ada satu kedekatan antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang masa-masa pandemi ini kita banyak mengalami kedukaan. Seringkali kedukaan itu hanya berhenti di poin yang pertama. Kita kehilangan sesuatu atau kita kehilangan akan orang yang kita kasih. Tetapi apakah pernah kita merasakan berduka cita karena dosa kita, karena kedekatan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini? Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya di dalam melewati masa-masa pandemi ini dan bahkan di dalam kehidupan kita hari-hari yang akan datang. Kita boleh terus dekat dengan Tuhan. Kita boleh terus menikmati akan kebahagiaan yang diperkenan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali di dalam suara pengharapan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.